سلمت قلبي يا ربي لتغسله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثاره إلى يوم الدين. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Haqqul Yakin yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur, menghadirkan rasa syukur dalam jiwa kita. Alhamdulillah, kita memuji Allah bahwasanya pada hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita kesempatan dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan Allah untuk sama-sama duduk di masjid yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari ini tanggal 23 Sya'ban. 21 atau 2? Karena hari berubah itu maghrib kan biasanya. Kalau bulan Islam itu hari berubah maghrib. Seharusnya tanggal 22, tapi Allah antara 21 dan 22 Sya'ban tahun 1422. Hah? 1442 itu. 12 itu balik lawak balik. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian tafsir yang alhamdulillah masih berjalan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita mengkaji ayat-ayat Allah dan Allah anugerahkan kepada kita keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan insyaallah pada tahun ini akan datang beberapa hari lagi, sekitar seminggu lagi. Kalau kita lihat dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau semuanya mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan untuk berpisah dengan Ramadan 6 bulan pula. Jadi setahun itu ingat dengan Ramadan. Kalau kita insya Allah mengikuti sahabat, sebelum datang bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mempersiapkan. Salah satunya adalah persiapan ilmu untuk membekali diri kita menghadapi Ramadan. Kenapa ilmu yang diperintahkan? Karena ternyata Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran itu berisi tentang salah satunya adalah ilmu. Maka para ulama menyebutkan tidak ada yang harus dipersiapkan yang paling utama untuk menghadapi Ramadan
lakukan nanti di bulan Ramadan. Nah, kalau dulu sebelumnya kita sholat berjamaah terus ketika sholat tarawih, sementara sholat wajibnya kita tidak sholat jamaah, maka untuk berikutnya tentu kita bekali ilmu bahwasanya ada yang tidak boleh ataupun tidak layak untuk kita tinggalkan yang lebih utama daripada sholat tarawih, yaitu sholat berjamaah tentang sholat lima waktu. Jangan nanti datangnya setelah sholat isya baru sampai di masjid. Kita sholat tarawih bukan main, kita berusaha sungguh-sungguh. Betul, itu bagus. Namun ada sesuatu yang Nabi SAW apalagi berkata kepada para laki-laki kaum muslimin, hendaklah mereka sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Bahkan Nabi SAW sampai mengancam, la ahriqanna buyutahum, benar-benar dengan lam taukid, lam penekanan dan nun penekanan di dalam hadis ini, benar-benar akan aku bakar rumahnya, sampai seperti itu. Namun iman ini kan memang naik dan turun. Itu manusiawi. Kalau imannya naik terus ataupun statis, berarti imannya seperti iman malaikat. Lau kuntum kama kuntum la safahakumul malaikat. Kalaulah kalian sebagaimana kalian ketika duduk bersamaku ini, kata Nabi SAW. Kenapa para sahabat ketika duduk bersama Nabi? Para sahabat ketika duduk bersama Nabi seakan-akan iman mereka tinggi, lupa urusan-urusan yang dikejar tentang urusan dunia, hanya mengingat Allah Ta'ala. Tapi ketika pulang ke rumahnya mereka lupa. Sahabat gitu juga, tersibukkan dengan urusan keluarga, tersibukkan dengan urusan perkebunan, tersibukkan dengan urusan proyek, tersibukkan dengan urusan yang lain-lainnya. Namun ketika kami duduk bersama engkau wahai Nabi SAW, seakan-akan kami lupa itu semua dan kami hanya mengingat akhirat. Bagaimana sikap ini ya Rasulullah? Maka mereka bertanya kepada Nabi. Nabi SAW menegaskan bahwasanya iman itu naik dan turun. Kalau kalian seperti kalian duduk bersamaku ini keadaannya selalu, maka niscaya malaikat pun akan menyalami kalian. La safahakumul malaika. Artinya apa? Seperti malaikat. Tapi kita manusia. Manusia berarti ada hawa nafsunya yang akan mempengaruhinya dan lain-lainnya. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mencari urusan dunia juga, membekali diri kita untuk hidup di dunia untuk sampai kepada akhirat. Namun yang menjadi pembedanya adalah niat kita di dalam hati. Kalau kita mencarinya rezeki hanya untuk agar anak menjadi hebat, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pakar di bidang ini, pakar di bidang itu, sekedar itu agar dikatakan oleh manusia keluarga saya adalah keluarga orang hebat, maka sekedar itulah yang dia dapat, itu pun kalau dapat. Sementara kalau niatnya adalah untuk menjadikan anak ini hebat, dia didik, dia sekolahkan tinggi-tinggi untuk dia bermanfaat nanti bagi manusia, dan sampailah nanti manfaatnya itu kepada Allah Ta'ala, mencari ridha Allah, tentu berbeda akibatnya kepada seorang hamba. Maka di antara 4 hadis Nabi SAW yang merupakan inti dari ajaran Islam adalah pertama hadis niat. Ada yang hijrah karena mencari wanita yang ingin dinikahinya, ada yang hijrah karena mencari dunia, ada yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka Allah bedakan dan Rasul tegaskan perbedaannya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan bernilai di sisi Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah karena wanita yang ingin dinikahinya ataupun dunia yang ingin digapainya, maka hijrahnya hanya sekedar itu. Maka para ulama menyebutkan siapa yang berniatnya untuk akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi siapa yang niatnya hanya dunia, maka akhirat pasti tidak dapat,
dunia belum tentu dapat. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita untuk sama-sama selalu tajdidun niat, memperbaiki niat kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kajiannya tafsir Al-Quran. Al-Quran itu berisi 30 juz, berisi 114 surat. Lalu berapa jumlah kalimat, berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? Kalau mengkaji tafsir, maka disebutkan juga oleh para ulama tafsir tentang bagaimana pendapat ulama tentang jumlah ayat. Di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir ini disebutkan bahwasanya jumlah ayat di dalam Al-Quran itu 6.000. 6.000 itu yang disepakati. 6.000 itu maksudnya jumlahnya 6.000 itu minimal. Tapi nanti lebihnya itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nanti kalau ada ustaz nyebut jumlah ayat 6.666 ayat di dalam Al-Quran, itu yang nggak ketemu kata-kata ulama di dalamnya. 6.666 itu untuk mempermudah. Jadi sebetulnya berapa? Kalau para ulama di sini menyebutkan yang diriwayatkan dari para ulama itu ada 6.204, 6.014, 6.219, 6.225, 6.226, 6.236 ayat. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Bahwa beda Ustaz, Al-Quran cie-nya itu kok terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah ayat. Nah, itu terjadinya kenapa? Ternyata bahwasanya perbedaan dalam menghitung jumlah ayat ini kadang nanti di dalam ayat itu ada yang dia apakah dihitung satu ayat atau dua ayat. Seperti contohnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebutkan dalam Al-Quran, dia dikatakan as-sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Ayatnya 7 katanya. Lalu apakah itu disebut memang 7 ayat atau 8? Tidak usah kita bingung, tapi yang jelas Al-Quran menyebutkan 7 ayat. Selesai, 1 sebetulnya. Namun nanti ada yang masuk ayat itu 1 ayat atau dia 2 ayat di dalam bacaan itu. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat di dalam Al-Fatihah atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan masuk di dalam surat Al-Fatihah. Namun nanti terjadi perbedaan pendapat apakah dia dibaca keras atau tidak. Itu nanti lain lagi permasalahannya. Ya, kalau ada imam baca keras, ada imam tidak membaca keras, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama panjangnya Ar-Rahman dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya boleh dipanjangkan karena dia di ujung ayat. Dan kalau dikatakan bismillah tidak masuk di dalam surat Al-Fatihah, maka bagaimana kalau ayat itu dikatakan 7? Berarti jadi 6 lah dia. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin dah. Berarti 6 ayat. Kalau bismillah tak masuk. Namun ternyata apa? Para ulama menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dalam satu riwayat dikatakan itu juga 2 ayat, bukan satu ayat. Maka tidak ada masalah sebetulnya. Jelas 7 ayat tidak berubah. Misalnya itu contoh. Lalu
setiap surat itu adalah bagian dari ayat, atau dia hanya pembuka, atau dia bagian dari pembuka surat. Itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Namun dia tetap tertulis di dalam Al-Quran dan dia dibaca ketika membaca Al-Quran. Tidak ada perbedaan baca ta'awuz, baca bismillah, silakan, walaupun nanti yang paling ditekankan ketika dia bukan dianggap tidak masuk di dalam ayat, yang ta'awuznya wajib dibaca ketika membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Kalau kalian membaca Al-Quran maka ta'awuzlah, berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pasti Bismillahirrahmanirrahim ini masuk dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam ayat bahwasanya ini adalah dari Nabi Sulaiman dan dia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan dalam ayat, bukan yang di awal-awal ayat. Itu pasti ijma' ulama di dalam permasalahan ini. Namun tidak ada masalah jumlah itu, yang jelas yang tertera di dalam Al-Quran itu dia tidak berubah sampai akhir zaman, karena Allah telah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menjaga Al-Quran. Kami jaga Al-Quran. Kata-kata kami di sini bukan berarti Tuhan itu banyak. Nanti ada yang mempermasalahkan kenapa banyak sekali ayat kok menyebut kami. Maka para ulama menjawab di situ, dari apa yang dipahami dari Al-Quran dan hadis itu tidak menunjukkan bahwasanya kami itu berarti banyak, namun dalam bahasa Arab kadang-kadang kami itu menunjukkan keagungan, menunjukkan penghormatan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di dalam kata-kata kami itu yang memerintahkan untuk menyembah. Tapi ketika ada perintah untuk menyembah, mesti Allah menggunakan kata aku, bukan kami. Contohnya apa? Iyyaka na'budu, bukan iyyakum. Tidak pernah disebutkan iyyakum na'budu. Kalau dibaca iyyakum berarti salah. Hanya kepada engkau, ka. Kalau dalam bahasa Arab, ka itu engkau, bukan kalian. Inna nahnu berarti kadang juga bermakna apa? Allah melibatkan yang lainnya dari para malaikat, dari hamba-hambanya ketika menunaikan suatu perbuatan itu. Melibatkan artinya berarti ketika Allah menjaga Al-Quran, Allah menjaganya juga dengan hafalan-hafalan hambanya. Allah menjaga juga dengan bagaimana kami menurunkan Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran juga melalui malaikat Jibril dan seterusnya. Maka para ulama menjawab permasalahan itu dengan diantaranya dengan jawaban-jawaban tersebut. Nah, kalau ada kata-kata oh berarti Tuhan itu lebih dari satu karena Allah menyebut kata kami, bukan bermakna seperti itu. Itu hanya karena dia tidak mengerti tentang kalimat kami di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? Abdullah bin Katsir dari Mujahid menyebutkan, hadza ma ahsaynahu min al-Quran wa huwa 300,000 harfin wa wahidun wa 20,000 harfin wa mi'ah wa samanuna harfan. 321.180 huruf. 321.180 huruf. 321.180 huruf. Ternyata ada perbedaan pendapat lagi. Nah, itu perbedaan pendapat. Itu menunjukkan bahwasannya ada hal yang kita berbeda itu masih ditolerir. Jadi dalam perbedaan itu ada kasih sayang Allah. Dalam perbedaan itu memudahkan umat. Salat misalnya, satu kunut, satu tak kunut, tidak ada masalah. Karena pemahaman
pemahaman terhadap dalil. Kalau imam kunut, imamnya orang yang paham tentang agama, ikut. Kalau imam tak kunut, imamnya paham tentang agama, ikutlah. Tidak perlu diulang sholatnya. Kenapa? Memang terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam hal itu. Dalam mazhab Syafi'i, kunut itu sunnah. Tapi dalam mazhab-mazhab yang lain katakan kunut tidak termasuk sunnah. Karena Nabi SAW disebutkan oleh sebagian yang mengatakan bahwasanya kunut tidak termasuk sunnah, Nabi sudah berhenti dari kunut itu. Dan kunut itu berlaku kalau terjadi sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin ditindas, kaum muslimin yang hafal Al-Quran dibunuh dan lain-lain. Seperti permasalahan peristiwa-peristiwa tersebut, maka kunut disunnahkan selama 1 bulan. Sebagaimana Nabi SAW telah kunut dalam setiap sholatnya, mendoakan Ra'lin dan Zakwan, kaum yang membunuh orang-orang yang hafal Al-Quran pada saat itu. Artinya mendoakan apa? Mendoakan kebinasaan. Pada saat itu mendoakan agar mereka mendapat hidayah juga di dalam itu kalau mereka masih diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, ada beberapa perbedaan baca bismillah tadi dengan keras atau tidak, itu semuanya diakui oleh para ulama. Jadi ada yang menguatkan pendapat tentang bismillah dikeraskan, ada yang tidak ada masalah. Tapi ada sesuatu yang tidak boleh berbeda pendapat kita di dalamnya. Allah itu esa, ada perbedaan pendapat dalamnya. Sholat wajib 5 waktu tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kecuali orang Syiah. Syiah itu ada yang mengatakan sholat cuma 3 waktu. Sholat Jumat tidak ada juga. Ini kalau pernah dulu belajar, ada orang Syiah di dalamnya di kampus itu. Memang pas waktu Jumat tidak pergi dia. Tidak pergi sholat Jumat. Nah, ada pula yang tidak mau berjamaah bersama kaum muslimin. Tidak mau berjamaah kenapa? Karena dia paham bahwasanya imamnya harus dari kelompoknya. Nah, kalau udah macam itu berarti ada tanda-tanda ada kesalahpahaman di dalam agama. Contohnya apa? Contohnya ada pemahaman Islam jamaah. Islam jamaah itu masjidnya tidak boleh orang masuk di dalam itu kecuali orang dia. Dulu katanya, sekarang sudah berubah. Allah a'lam, mudah-mudahan. Jadi kalau masuk orang lain dipel aja masjid karena najis. Siapa yang najis? Yang najis yang belum berbaiat dengan kelompoknya. Kenapa? Karena yang belum berbaiat berarti dia masih jahiliyah, berarti dia masih belum Islam dan tergolong orang musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Sementara orang musyrik itu najis, maka diusihin lagi. Itu seperti itu. Adakah pemahaman seperti itu? Ada. Dan itu pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sesuatu yang kita tak boleh berbeda di dalam hal itu. Maka nggak boleh mendirikan jamaah. Ketika imam sudah ada di sini, kita buat jamaah sholat yang lain di situ. Imam tegak di sini, sholat berjamaah, ada pula jamaah lain. Jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih kita kedepankan untuk ikut jamaah yang ada. Maka Nabi SAW menyebutkan tidak ada sholat jamaah di belakang jamaah. Maka sholat di dalam satu masjid itu hendaklah dalam satu jamaah. Banyak kasus kalau kita perjalanan ke Kampar, ke Bangkinang, ada masjid sebelah kanan, nama daerahnya Masjid Al-Jihad, Danau. Banyak tuh sholat. Nanti
sholat jamaah masing-masing. Satu dirikan jamaah, satu dirikan jamaah, tapi jamaah bersama imam yang utama tidak ada lagi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Para ulama menyebutkan lebih baiknya adalah dia dalam satu jamaah. Tetapi kalau terdiri juga beberapa jamaah, maka pada hakikatnya jamaah yang berikutnya itu bermasalah. Sudah ada jamaah kok dia bikin jamaah baru. Jangan buat perpecahan, gitu kan? Namun karena itu masjidnya orang lalu lalang, berbeda hukumnya dengan masjid di dalam komplek. Itu pembahasan fikih. Jadi detail sekali para ulama membahasnya. Berbeda masjid yang orang lalu lalang di situ, semua singgah dengan masjid yang di dalam komplek yang orang tak lalu lalang di situ. Kalau hukum di sini pasti berjalan itu tidak boleh berdiri jamaah selain jamaah yang sudah berdiri. Nah, kalau yang di sana ternyata para ulama lebih luas memandangnya. Sebagian mengatakan boleh sholatnya dengan sendirian karena jamaah yang awal itu yang asalnya sudah selesai, dan sebagian mengatakan boleh walaupun terdiri beberapa jamaah setelah sholat yang bersama jamaah utama selesai. Wallahu a'lam. Hal itu jangan sampai mengakibatkan kita terjadi hal yang membuat perpecahan. Namun sebaiknya bagaimana? Sebaiknya hendaklah kita mengikuti jamaah yang ada. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Fatihah. Dan kemarin mukadimah terus kan. Tafsir surat Al-Fatihah. Ternyata orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu dia sholatnya tidak sempurna kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak membaca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sempurna. Bahkan 3 mazhab mengatakan tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Orang baru masuk Islam belum bisa baca Al-Fatihah, bagaimana? Itu berbeda hukumnya dengan orang yang sudah bisa membaca Al-Fatihah. Tentu diajarkan sedikit demi sedikit, dan dia boleh membaca apa yang dia bisa dari Al-Quran. Lalu kalau kita sholat jamaah, makmum itu membaca Al-Fatihah atau hanya mendengar imam? Ibu, apakah kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah juga atau hanya mendengar imam? Kalau di sini disebutkan dari Abu Hurairah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sholat di belakang imam. Seorang mengatakan kepada Abu Hurairah, kami sholat di belakang imam. Kenapa kami baca Al-Fatihah juga? Karena Abu Hurairah tadi bilang yang tak baca Al-Fatihah tak sempurna. Disampaikan dari Nabi. Kami sholat di belakang imam. Bagaimana hukumnya? Kan kami dengar imam baca Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah menjawab, bacalah di dalam dirimu, sebab aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, aku bagi sholat itu untukku dan untuk hambaku. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka aku menjawab di dalam hadis qudsi, maka aku menjawab sesungguhnya hambaku memujiku. Maka jangan biarkan imam saja membaca menurut Abu Hurairah. Tetapi bacaannya bagaimana? Bacaannya di dalam dirinya, jangan dikeraskan. Imam karehnya ikut kareh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya alhamdulillah. Itu ngacau namanya. Kenapa? Karena kita diperintahkan juga di dalam ayat yang lain, kalau dibacakan Al-Qur'an hendaklah menyimak. Kalau
imam itu dijadikan untuk diikuti, artinya disimak, didengarin, dan kita mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Maka bacalah di dalam diri kita ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan memahami maknanya, dengan mentadaburinya di dalam salat itu. Bukan dibaca dikeraskan dengan nafas kita. Aku bagi sholat untukku dan untuk hambaku. Maka ketika kita baca Alhamdulillah, dijawab oleh Allah. Ketika kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab juga. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab juga, dan seterusnya dan seterusnya. Aku berkata, kita bacakan hadisnya, ketika dibaca hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berkata hambaku memujaku. Kalau hamba berkata Maliki Yaumiddin, Allah akan berkata hambaku berserah diri kepadaku. Kenapa Maliki Yaumiddin Allah mengatakan hambaku berserah diri kepadaku? Karena pada hari Allah pemilik hari kemudian itu, maka pada hari itu tidak ada orang yang dapat melakukan sesuatu kecuali hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Hambaku berserah diri kepadaku. Kemudian kalau hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata ini adalah bagian dari jatah hambaku dan sebagiannya jatah adalah untukku. Iyyaka na'budu berarti kita menyembah Allah, dan iyyaka nasta'in kita memohon kepada Allah perlindungan dan pertolongan apapun dari pertolongan yang kita butuhkan. Dan kemudian ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah pun berkata, ini adalah bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang mereka mohon. Hadis riwayat Imam Muslim. Ihdinas shiratal mustaqim, itu yang kita mohon. Kita mohon tetap di dalam jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, orang yang Allah murkai dan orang yang Allah sebutkan mereka sesat, dhalim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Lah, jam 6 lebih. Masuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya Ustaz. Keutamaan membaca bismillah, tambah sedikit lagi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud disebutkan barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka Zabaniyah yang 19, maka hendaklah dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih. Kalau kita ingin selamat dari api neraka yang bernama Zabaniyah yang 19 itu, maka kita hendaklah mengucap Bismillah. Itu keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bacanya tidak dikeraskan tadi menurut sebagian ulama, ketika membaca Al-Fatihah tetap dibaca. Cukup dengar kita dengan lisan kita, maka tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sahih isnadnya, Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berkata celaka syaitan. Celaka setan toh ganggu awak kojo, gitu. Tidak seperti itu. Kenapa? Kalau kita katakan celaka setan, maka setan itu justru semakin besar. Tapi katakanlah Bismillah, maka ia akan mengecil hingga seperti lalat. Ini hadis riwayat Ahmad. Kalau tidak sampai rodang takwi awal. Maka kalau seperti lalat itu semakin kecil, pengaruhnya pun semakin kecil. Jauh keturunan dari syaitan apabila kita membaca Bismillah. Tapi imam jangan setelah sholat membaca doa ini, tidak tepat. Karena doa ini khusus ketika akan khusus suami istri melakukan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, disebutkan bahwasanya jauh keturunan dari setan kalau seorang di antara kamu mendatangi istrinya, hendaklah dia membaca Bismillah,
Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillah, dimulai dengan bismillah. Ketika seorang suami dengan istrinya ingin melakukan hubungan, maka pada saat itu hendaklah dia baca bismillah dulu dan membaca doa, ya Allah jauhkanlah dari kami syaitan dan jauhkanlah syaitan itu dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Maka niscaya Allah akan menjauhkan, kalau lahir anak darinya akan selamat dia dari syaitan selamanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Atau kenapa anak-anak sekarang banyak setannya? Nah, itu mungkin lupa gayanya membaca doa dan membaca bismillah. Tapi memang iya, Bu. Kadang-kadang karena sesuatu dan lain hal, makanya main langsung aja. Dan di situ lupa membaca bismillah dan membaca doa, ya Allah jauhkan dari kami setan dan jauhkan setan itu dari rezeki yang Allah Engkau anugerahkan kepada kami berupa anak. Maka imam dia baca itu imamnya, tapi bacanya nanti di tempatnya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal harus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah hafal tolong dihafal. Bismillahnya jangan lupa. Kemudian disunahkan membaca bismillah ketika berwudu. Kemudian hendak makan. Itu semuanya ada keutamaan-keutamaan. Kul bismillah. Katakan bismillah. Wa kul biyamin wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu. Jangan yang di ujung sana mau gapai aja. Tapi minta tolong, boleh tolong. Kalau pindah dulu. Kenapa? Baca bismillah, jangan lupa. Kemudian makan dengan tangan kanan dan makanlah apa yang berhampiran dengan. Kalau tumi lompok itu dokek Jawa, gitu. Nah, itu yang Allah ambil. Jangan tumi lompok yang di ujung itu, walaupun di situ tuh paha, dada dari ayam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, kita masuk di dalam surat Al-Fatihah dan bismillah. Mayoritas ulama mengatakan termasuk ayat di dalam bismillah, dan itu diantara keutamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk diri kami dan untuk jamaah sekalian. Dan insya Allah mudah-mudahan ada waktu lagi dan Allah izinkan kita serta ridhoi kita untuk sama-sama mengkaji sedikit demi sedikit ayat-ayat Allah ini nanti di hari-hari berikutnya, di pekan-pekan berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan wal-'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.